like a Hellcat. Nah, dengan terus kita latihan seperti itu, psikologis kita, kebahagiaan kita itu akan terjaga terus. Kita tidak akan kecewa, tidak akan ngedumel, tidak akan berkeluh kesah, dan indah perjalanannya seperti itu. Kita terus berbahagia niat. Kalau kita misalkan mulai ada keluhan, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, ini perjalanan spiritual. Setiap orang itu punya pengalaman masing-masing pribadi. Ada yang di Arab Saudi itu marah-marah terus sampai pulang ke tanah air masih marah-marah. Ada yang di sana itu ya sudah bisa menikmati, padahal secara dohir yang didapatkannya sama sebetulnya. Satu bis, satu hotel, satu dapur makanan, satu pembimbing, tapi ternyata punya pengalaman pribadi spiritual yang masing-masing. Nah, seperti itu. Dan ini mempengaruhi kesehatan. Ada yang tadi yang berkeluh kesah itu akhirnya apa? Dikit-dikit dok, ada obat pusing nggak dok, ada obat sakit kepala tidak dok, tekanan darah saya naik kayaknya, seperti itu. Tapi ada yang masya Allah lancar, nggak pernah minum obat ya, tapi perjalanan sangat senang dan memudahkan seperti itu. Padahal sama gitu, orang yang ngedumel tadi dengan orang yang tadi merasa senang itu sama semuanya padahal seperti itu. Dan semoga kita digolongkan pada kelompok yang kedua tadi, yang bisa menikmati perjalanan. Apapun yang menimpa, yang dihidangkan oleh Allah ke kita setelah perjalanan, syukuri saja semuanya. Insya Allah ada hikmahnya semuanya. Begitu. Jadi berlatih untuk menghindari stres. Dan ini kan sebetulnya ya termasuk manasik hati ya. Jadi boleh ya disambungkan dengan kesehatan. Jadi sehat itu menurut WHO, menurut definisi menurut WHO adalah sehat itu adalah sempurna lahiriah atau jasmani dan batiniah. Batiniah itu ya hati kita. Jadi kalau ada orang yang ototnya kuat, fisiknya kuat, mampu lari, mampu bekerja 12 jam sehari, tetapi cemasan, gelisahan, khawatiran, mudah marah, mudah kecewa, susah bersyukur, itu dikatakan tidak sehat oleh WHO. Jadi yang sehat itu adalah yang fisiknya sempurna dan psikologisnya adalah bahagia begitu ya. Nah, bahagia kan nggak mungkin saat kecewa, saat kesel, saat marah, saat sedih, nggak mungkin seperti itu. Jadi sehat itu harus lahiriah batiniah. Dan kita bisa introspeksi diri kita tuh udah sehat belum sih? Nah, kalau ada yang masih suka cemasan, gelisah, khawatiran, obatin. Karena itu kata WHO itu penyakit. Ya. Yang obatin siapa? Tadi Ustadz Syeful ya. Kalau fisik ke dokter, kalau tadi psikologis lahiriah, batinnya ya ke Ustadz, seperti itu ya. Nah, ini saat tadi kan persiapan ya, kemudian saat keberangkatan dan kepulangan, jadi selama perjalanan gitu ya. Yang pertama, gunakan alat pelindung diri. Jadi kalau bisa gunakan masker. Jadi masker itu bukan karena takut virus, bukan. Tapi saya pakai masker tetap walaupun sudah pandemi tidak ada, saya tetap pakai masker. Apa? Menghindari debu, Bapak Ibu, debu. Ya. Cirebon ini dibanding mungkin 20 tahun yang lalu mungkin akan beda cuacanya. Debu, polusi, macet di mana-mana, pabrik makin banyak, sawah makin dikit, itu sudah tidak sehat. Maka masker ini adalah pelindung diri kita. Corona kemarin ngajarin kita untuk hidup sehat, seperti itu. Baru kalau kita ketemu orang, kita misalkan harus kelihatan senyumnya, ngobrol ya dibuka maskernya. Tapi kok untuk di luar, di lapangan itu kita pakai masker lebih aman. Saya alhamdulillah sejak pandemi justru malah jarang sakit batuk pilek. Padahal sebelum pandemi saya tuh batuk pilek terus. Ya qadarullah karena masker. Kemudian membawa makanan ringan yang tidak mudah basi. Nah, jangan bawa makanan yang mudah basi ya Bapak Ibu ya. Jadi makanan yang ringan saja yang untuk di perjalanan. Kemudian
makan teratur sesuai jadwal. Jadi kalau ada jadwal makan, itu hendaknya bapak ibu makan, ya, walaupun belum lapar, ya. Jadi kadang-kala kita itu makan nunggu lapar, tapi ini kan untuk perjalanan ya, untuk perjalanan, visi kita harus kuat. Niatkan kita ngambil sunatullah makan supaya kuat, gitu aja, ya. Jadi mungkin kita akan mendapati makanan yang kita tidak suka, kita tidak biasa, tapi niatkan bahwa makan supaya sehat. Bismillah. Kemudian membawa obat-obatan pribadi. Nah, jadi bapak ibu yang kan bisa mengenali dirinya, sering sakit perut atau tidak, sering sakit kepala atau tidak, membawa obat yang biasa dikonsumsi. Karena misalkan kalau bisa saja ya obat ada kita sediakan, tapi biasanya lebih enak kalau bapak ibu bawa obat sendiri. Misalkan saya buat merek, saya bisa Oskadon, biasakan, tapi mungkin kami tidak bawa Oskadon seperti itu ya. Dan bapak ibu yang punya obat rutin hipertensi, diabetes, pastikan sebelum berangkat silaturahmi ke dokternya, pamit ke dokternya, mau umroh gitu ya, supaya nanti bapak ibu dapat obat untuk di sana. Seperti itu. Kemudian tetap gerakan peregangan. Nah, bapak ibu di bis kan 4 jam sampai Jakarta, itu di jalan jangan ngelamun ya. Mungkin bisa kita berzikirnya dengan menggerak-gerakkan tangan kita, peregangan-peregangan ini penting. Apalagi nanti yang paling penting di pesawat itu 9 jam sampai 10 jam. Jadi setiap 1 jam mungkin berdiri sejenak, kalau bahasa Sunda muliat, apa ya? Mulet. Ya, muliat ya. Mulet. Nah, itu untuk meregangkan otot-otot dan pembuluh darah. Insya Allah kita akan itu lebih bugar begitu ya. Jangan sampai 9 jam itu duduk baik. Ya, itu nanti kita bisa terjadi gangguan aliran darah begitu. Kalau masih muda nggak terlalu terasa, tapi kalau sudah sepuh biasanya nanti akan terasa gangguan kesehatannya. Seperti itu. Jadi bisa menggerak-gerakkan tangan sambil zikir ya. Bagi yang punya, misalkan saya kalau naik kendaraan mabuk, nanti bisa bilang ya ke pembimbingnya, nanti kita berikan obat untuk perjalanan ya, supaya nggak mengganggu diri sendiri dan mengganggu yang lainnya, seperti itu, supaya nanti perjalanannya nyaman. Kemudian nih jangan lupa minum teratur ya. Jadi minum kita tahulah, kita tidak sebut banyak minum ya, karena kalau banyak juga ya kurang baik, karena nanti khawatir kita bisa ke toilet sering seperti itu. Tapi teratur di sini adalah kalau kita tidak haus, pastikan ya setiap setengah jam kita minum 2 teguk, 3 teguk ya, untuk melembabkan saluran nafas kita ya. Nah, ini selama di Arab Saudi ya. Yang pertama makan teratur. Nah, barangkali ada yang misalkan iktikaf lupa waktu, ya tetap harus bawa makanan kecil ya. Terus makanan jadwal hotel pastikan bapak ibu bisa makan, walaupun tidak lapar. Niatkan tadi ya menjaga kesehatan. Kemudian istirahat cukup. Nah, istirahat tadi itu adalah hak tubuh kita ya. Jadi mengembalikan daya tahan tubuh, mengembalikan kebugaran itu saat kita tidur nyenyak. Lalu kemudian patuhi himbauan petugas. Ya, jadi tentunya petugas baik yang di sana maupun yang menyertai perjalanan hendaknya kita patuhi saja. Ya. Nah, betul ini ya penutupnya. Saya nggak lama, 15 menit. Jadi sakit, sehat itu dari Allah. Seperti halnya sehat itu adalah hadiah dari Allah, sakit pun pada hakikatnya sama. Sakit pun hakikatnya hadiah juga dari Allah. Yang salah itu yang sengaja kita membuat sakit. Ya, kalau kita menyakitkan diri sendiri, melakukan hal-hal yang mudarat, mengakibatkan kita sakit, itu baru nggak boleh. Tapi kalau kita sudah berusaha, sudah ingin sehat, tetapi kemudian kok qadarullah sakit, nah itu kita berarti dapat hadiah dari Allah. Jadi semuanya baik, ya. Dan kewajiban kita adalah ikhtiar. Jadi tadi ya, mungkin di sini yang sudah sepuh 60 tahun, bagaimana jalan kaki dari At-Taqwa ke Apitab pergi ke At-Taqwa gitu kan? Kalau kita ukur secara manusia nggak akan nyampe.
Tapi itu tadi, seperti halnya tadi pemuda aja mampu naik gunung hanya dengan modalnya gembira, insya Allah bagi yang sini yang sudah sepuh, apalagi lebih dari itu, malah hanya modal gembira saja itu sudah bisa membuat tubuh kita itu bertenaga. Apalagi kalau misalkan kita ini adalah niatnya ibadah, tanah suci, insya Allah akan memberikan kekuatan ke kita. Cuma syaratnya jangan sombong, harus ikhtiar ya. Jadi mulai saat ini latihan jalan kaki pokoknya ya. Jadi cari alasan supaya kita itu banyak jalan aja pokoknya ya, jalan kaki terus. Niatkan ini adalah bentuk latihan, ya Allah ingin sehat supaya nanti di Arab sana saya mampu bisa tawaf dengan sempurna, sa'i dengan sempurna, syukur-syukur juga bisa nolong orang lain ya. Walaupun kita kan gini, mau ditolong atau menolong ya, dua-duanya baik sih, cuma kalau boleh meminta kita lebih baik menolong orang lain ya. Jangan lupa bahwa ibadah ini pengalaman pribadi ya. Jadi kita kadang suka terfokus bagaimana ibadah dengan sempurna, kita lupa bahwa ada samping kanan kiri kita yang harus dituntun. Nah, kejar keafdolan, kesempurnaan itu dengan jangan lupa sekeliling kita ada yang bisa kita bantu nggak untuk mereka ya. Kita yang dorong, kita yang nuntun, kita yang nunggu saat mereka istirahat, insya Allah itu penambah keafdolan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sesi tanya jawab ya, nggak ya Ustadz ya? Baik, saya prakteknya di klinik milik Al-Bahjah ya Ibu ya, namanya klinik Elyasa Medica. Ketik aja Elyasa Medica, nanti ada alamatnya. Nah, di sana bisa MCU, bisa konsultasi kesehatan haji, umroh, dan bisa yang lainnya lengkap di sana ya. Barangkali Ibu memerlukan bisa menghubungi klinik tersebut. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.